Hari ini saya akan bawa sebuah sermon tentang Amazing God. Sebuah tema di bulan ini yang akan saya wrap up hari ini tentang Amazing God. Seberapa amazing is our God. Ada sebuah lagu beberapa tahun lalu, orang yang dekat dengan saya, dia bikin lagu ini. Lagu ini bicara seperti ini, I'm so amazed by your love, amazed by your grace, your love is all around me, your faithfulness I see. Judulnya Amazed, lagu yang luar biasa, lagu ini menguatkan banyak orang, lagu ini juga menguatkan saya. Yang mau saya cerita adalah banyak dari kita bisa nyanyi, banyak dari kita bisa ngerti, bisa lihat, bisa dengar, tapi kemudian banyak dari kita juga yang bisa mendalami. Lagu ini lebih daripada sekedar liriknya, that I'm so amazed by your love, God. Amazed by your grace. Your love is all around me, your faithfulness I see. Pertanyaannya adalah, waktu ternyata kita tidak bisa lihat kasihnya Tuhan. Waktu ternyata kita nggak bisa lihat His faithfulness. Waktu kita nggak bisa lihat grace. What will we do? Karena waktu itu mungkin lagu ini nggak bisa nolong. Karena kita terbiasa untuk lihat segala sesuatu itu ketika kita diberkati. Ketika hidup kita baik-baik aja. Ketika nggak ada hardship. Ketika semua kayaknya berlangsung dengan apa yang saya minta Tuhan kasih, apa yang saya doa Tuhan kasih. Semua yang saya minta Tuhan ada, semuanya ada. Tuhan ada di samping saya terus-terusan, nggak pernah sampai kehilangan. Sehingga kita nggak pernah tahu yang namanya His love, His grace. Ketika kita punya hardship, maka semua ini jadi matters. Begini, kita sering kali dengar orang lain ngomong bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini. Kita dengar dari guru sekolah minggu, kita dengar pendeta ngomong begitu, kita dengar I Care leader kita ngomong begitu. Tapi sering kali kita cuma tahu lewat apa yang kita dengar. Waktu itu terjadi sama kehidupan kita mulai bingung. Kok begini Tuhan? Kenapa saya harus ngalamin hardship? Kenapa saya harus ngalamin problem? Kenapa ada masalah dalam kehidupan saya? Kenapa ketika saya minta Tuhan gak ada? Kenapa waktu saya panggil sepertinya Tuhan gak ada? Waktu lagi di tengah-tengah itu, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kita gak punya siapa-siapa, terus kemudian kita panggil Tuhan dan Tuhan tidak kelihatannya tidak ada di situ, maka sangat sulit buat nyanyi that I'm so amazed by your love. Lord, I'm so amazed by your grace. Akan sangat sulit buat kita buat bilang begitu. Saya mau kasih tahu bahwa He's amazing not only because He loves us. Bukan cuma di saat-saat kita senang, di saat kita punya segala sesuatu, di saat kita diberkati, di saat semuanya berlangsung baik-baik aja, maka He's amazing. I want to tell you that He's amazing no matter what. Allah kita itu Allah yang besar apapun yang terjadi. Apapun yang sedang terjadi, Allah kita itu Allah yang besar. Bukan ketika kita lagi senang aja, bukan ketika kita dijawab doanya, bukan ketika kita lagi ya kita punya semuanya. Enggak. Tetapi Allah kita itu besar di semua overall circumstances. Ada satu orang namanya Arthur Ashe. Seorang petenis di tahun 70-an. Dia lahir di 1943. Dia menjadi nomor 1 di ranking nomor 1 dunia tahun 1968 dan dia pertahankan sampai 1976. Orang yang luar biasa sekali pasti di tenis. Saya nggak main tenis, tapi saya tahu bahwa untuk main tenis kita butuh tenaga yang luar biasa. Dan orang ini luar biasa. Dia jadi satu-satunya orang kulit hitam yang pernah memenangkan single di Wimbledon, US Open, Australia Open, all together. Dan dia berhasil mempertahankan itu untuk dalam waktu yang bertahun-tahun.
Dia sampai hari ini satu-satunya orang kulit hitam yang pernah memenangkan 3 gelar itu. Problemnya begini, dia adalah seorang Kristen yang luar biasa. Di akhir kehidupannya dia sempat bikin buku, Days of Grace. Dia tulis buku. Tahun 1978, ketika di peak-peaknya dia sedang berkarir, dia kena serangan jantung. Dan kemudian dia masuk rumah sakit, dia harus operasi. Ketika 4 tahun kemudian, 1982, jantungnya kembali problem. Dan kemudian dia harus operasi bypass. Dia dioperasi, pada waktu itu tidak ada kesadaran, tidak ada awareness di mana semua darah yang harus disumbangkan itu, yang harus diambil harus dicek HIV positif. Karena zaman itu orang belum aware juga apa itu AIDS. Tahun 1982 dia terdeteksi HIV positif karena hasil transfusi darah. Jadi dia nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah macam-macam, tiba-tiba sakit jantung, lalu 4 tahun kemudian gagal jantung, operasi bypass, dan kemudian HIV positif. Seorang yang luar biasa dan seorang yang begitu devoted dengan Tuhan. Dan dia bilang begini, if I were to say, God, why me about the bad things? Then I should have said, God, why me about the good things that ever happened in my life? Dia bilang kalau saya harus bilang di tengah-tengah kesusahan ini harus bilang, Tuhan, kenapa saya? Tak harusnya waktu dulu dia angkat piala, dia juga tanya, Tuhan, kenapa saya? Harusnya dalam semua berkat-berkat dia juga tanya, Tuhan, kenapa saya? Seorang yang menurut saya sangat luar biasa. Di tengah-tengah kesialannya, yang dia nggak pernah macam-macam, tapi kemudian HIV positif hanya karena transfusi darah, dan kemudian dia bisa bilang bahwa, if I were to say, God, why me in the bad things? I have to say, why me in all the good things that ever happened? Semua yang pernah terjadi, semua hal yang baik, harusnya waktu itu saya juga bilang, why me? Ada satu orang di Alkitab namanya Ruth. Orang yang luar biasa. Ruth ini ikut dengan satu keluarga. Satu keluarga yang datang dari tanah Yehuda. Seorang keturunan Yehuda, datang dari Bethlehem, tempat kelahiran Yesus. Kemudian orang ini pergi karena waktu itu di tanah Yehuda sedang ada kekeringan sehingga mereka harus pergi. Namanya Elimelek. Elimelek ini pergi dan kemudian dia bawa anaknya, bawa istrinya Naomi, anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka pergi ke tanah Moab dan kemudian mereka menetap di sana. Karena mereka menetap di sana, kemudian anak-anaknya mengambil perempuan-perempuan Moab untuk menjadi istri mereka. Mereka mengambil yang namanya Orpa dan yang namanya Ruth. Singkat cerita, Elimelek ini kemudian meninggal. Dan kemudian Naomi ditinggalkan. Lalu kemudian Mahlon dan Kilion juga meninggal. Sehingga sekarang jadi lucu. Naomi dengan 2 mantu dan dia nggak tahu apa yang harus dia buat. Kemudian dia memutuskan untuk pulang ke rumahnya di Yehuda. Kemudian dia pergi, waktu dia pergi, dia usir mantunya yang 2 ini. Dia bilang, kamu pergi aja, kembali ke tempatmu, kembali ke keluargamu, kembali ke Tuhanmu. Sebab aku akan kembali ke tanahku, ke keluargaku, sana keluargaku dan ke Tuhanku. Terus kemudian setelah dipaksa yang namanya Orpa, kemudian say goodbye, pamit, dia pergi. Tapi ada satu orang yang namanya Ruth, dia bilang begini, but Ruth said, don't force me to leave you. Don't make me go home. Wherever you go, I go. And wherever you live, I will live. Your people are my people. Your God is my God. Saya gak ngerti waktu Elimelek gather his family. Saya gak ngerti value apa yang dia kasih. Sehingga kemudian orang yang namanya Ruth, mantunya ini bisa begitu nangkep. Dan kemudian dia bisa begitu nempel di kepalanya. Sehingga dia gak mau pulang.
dan kemudian gak mau kembali ke Allahnya. Dia bilang, your God is my God. Allahmu itu Allahku. Karena dia tahu Allahnya suaminya, Allahnya mertuanya is an amazing God. Kemudian Ruth, to cut the story short, dia balik ikut Naomi ke Yehuda, terus kemudian ketemu dengan seorang yang namanya Boaz, terus masih sanak saudaranya Elimelek, masih bertanggung jawab atas semua tanahnya Elimelek, dan kemudian mereka menikah, mereka punya seorang anak namanya Odet. Odet ini kemudian memperanakan Isai, Isai kemudian memperanakan Daud. Dan Ruth ada di dalam silsilah Tuhan Yesus. Apa yang dia lewatin? Hardship. Yang dia lewatin, kesusahan. Yang dia sedang ngejalanin waktu itu, mungkin dia gak bisa lihat the end-nya. Dia gak bisa lihat bahwa ada something good over the rainbow. Dia mungkin gak tahu ini nanti ke depannya gimana. Yang dia tahu bahwa if I go sama Naomi, aku tahu bahwa Allahnya dia is an amazing God. Your God is my God katanya. Dan kemudian dia ikut. Dan saya mau kasih tahu bahwa hardship have expiry date. Enggak semua hardship berlangsung terus-terusan. Semua hardship akan berakhir, semua struggle, semua problems, semua masalah kita itu punya expiry date. Apa yang dilewatin sama Ruth, enggak terus-terusan seumur hidup dia lewatin. Bahkan kemudian Ruth katanya berharga jauh lebih besar daripada 7 sons, 7 anak laki-laki. Dan kita tahu bahwa di Israel, seorang anak laki-laki dihargai dengan sangat luar biasa. Dan katanya Ruth lebih berharga daripada 7 orang anak laki-laki. So he's an amazing God, even though we go through hardship. Walaupun ada banyak masalah, ada banyak hal yang di luar dari yang kita pikir, ada banyak hal dari yang kita nggak pernah plan, nggak pernah choose. Tapi kemudian ketika itu terjadi, seharusnya kita lihat apa yang ada di Tuhan. Kita lihat apa yang ada di sana. Bukan lihat kondisi kita. Nah, problemnya begini. Kita itu seringkali lihat kita punya kondisi. Kita lihat waktu kalau misalnya Pastor Sari berdoa maka pasti dikasih. Karena Pastor Sari adalah orang yang luar biasa. Hamba Tuhan yang baik. Apapun yang dia kerjakan Tuhan lihat. Sehingga apa yang dia doain Tuhan akan kasih. Kalau Pastor Joe berdoa, Pastor Teddy berdoa, Pastor Sandy berdoa, maka pasti dikasih. Problemnya gini, kalau saya berdoa gimana? Pertanyaan di hati kita adalah kita bertanya, kalau saya yang berdoa bagaimana? Karena kalau semua orang-orang baik itu berdoa, mungkin Tuhan kasih, tapi kalau saya? Sehingga kita mulai mengukur the amazing God lewat apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita mulai mengukur dan menaruh Tuhan dalam kanister, dalam kontainer, dalam wadah kehidupan kita. Kita mulai ngerasa bahwa kayaknya nggak bisa. Kayaknya nggak mungkin. Ya mungkin mujizat akan terjadi buat orang lain, tapi mungkin bukan buat saya. Mungkin kalau pendeta itu yang berdoa, ya mungkin bisa. Kayak mungkin kalau Pastor Agus yang berdoa, ya mungkin bisa. Tapi kalau saya, I don't know. Itu yang terjadi pada kebanyakan dari kita. Kita ngerasa bahwa ketika kita yang mengalami masalah, ketika kita yang punya hardship, kita mulai ngerasa bahwa I don't think God is that amazing. Ya apa ya? Seberapa banyak dari kita yang mikir kayak gitu? Saya mikir kayak gitu. There's time ketika saya berpikir seperti itu. It works for certain people. But I don't think it will work with me. Saya ngerasa kayaknya nggak bisa. Saya perlu orang lain buat doain saya. Saya perlu orang yang lebih sakti buat doain saya. Saya perlu orang yang lebih baik. Saya perlu orang yang lebih suci, lebih kudus, kehidupannya lebih baik. Sehingga mungkin saya kalau cari dia yang doain, then God is amazing. Saya mau kasih tahu hari ini bahwa God is amazing no matter what.
Apapun yang terjadi, apapun yang dalam kondisi apapun kita, God is amazing. Bukan ukur dari apa yang kita punya dan apa yang kita bisa. I will tell you that miracles will happen even though you are not Christians. Mukjizat akan tetap terjadi walaupun kamu bukan Kristen. Karena mukjizat tetap terjadi di semua orang. Karena Allah mengasihi semua orang. Allah mengasihi semua yang Dia ciptakan. Dan bukan cuma sama kita. Tapi adalah sangat menyedihkan kalau kita, orang-orang yang Dia pilih, terus kemudian gak percaya bahwa He's an amazing God. Kita terus kemudian lebih percaya dengan apa yang kita lihat. Oh kayaknya kalau dalam kondisi saya gak bisa. Ya mungkin dalam kondisi orang lain. Tapi kalau kondisi saya hari ini mau ajak kita semua buat, mari kita robah paradigma itu. He's an amazing God, no matter what. Alasan kenapa kita terus minta saudara buat isi form doa, form biru ini, terus kemudian taruh pergumulan saudara dan taruh di kotak persembahan, adalah karena kita percaya bahwa prayer works. Prayer works. Doa itu besar kuasanya. Alasan kenapa terus kita ada prayer lounge, kita mendoakan orang ketika kita pulang karena kita percaya apa yang kita doakan, it works. Kenapa terus kemudian kita punya 7 seat? Karena kita tahu kita harus kasih tahu banyak orang bahwa prayer works. Setiap kali ada orang kesaksian, mereka selalu kasih satu highlight, that prayer works. Doa itu besar kuasanya. Ada satu orang, keturunan orang yang baik, yang namanya Ruth itu. Namanya Daud. Daud, orang yang biasa banget. I'm not a fan of David. I am a fan of Jesus. Kalau harus dibikin list, maka mungkin orang kedua yang saya suka adalah Elia. Orang ketiga adalah Paulus. Orang keempat mungkin saya harus bilang Petrus. Kalau harus dibikin list saya nggak tahu taruh Daud di nomor berapa. Karena buat saya Daud orang biasa. Orang biasa. Orang biasa-biasa aja. Kurang macho. Karena katanya kulitnya kemerah-merahan, badannya kecil, rupanya elok. Jadi nggak tahu rupa elok tuh bagaimana ya. Apa dia jalannya melinting atau bagaimana saya nggak tahu. Saya nggak hidup di zaman itu. Tetapi yang saya bisa kasih tahu dari seorang Daud adalah Daud, waktu dia kecil, dia mengembalakan domba, terus kemudian setiap kali domba itu dia gembalakan, itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Kalau kita pikir ngembalain domba itu gampang, maka seringkali ada singa yang datang, terus kemudian mau ambil domba kita. Jadi seorang Daud bukan terus kemudian diam, terus kemudian ya udahlah, nyumbang satu aja. Kesian, singanya lapar. Enggak, dia turun ke sana, terus kemudian dia bilang begini, hey, my God is amazing God. My God is an amazing God, my God is bigger than this lion. Dan dia bilang, I will treat this lion. Dia kalahin singa, dia kalahin beruang, dan itu terjadi berkali-kali, sampai dia tahu bahwa dia hidup dengan Allahnya. Sampai dia tahu bahwa Allah yang dia alami, Allah yang selama ini memimpin dia untuk kalahin singa, kalahin beruang, awalnya juga gak mungkin singa, gak mungkin beruang, mungkin yang datang anjing, mungkin yang datang apa dulu, gak mungkin tiba-tiba sesuatu yang di luar kemampuan dia. Tetapi ketika ini terjadi terus menerus, sehingga dia jadi tahu bahwa hey, ada Allah yang luar biasa yang bisa bantu kalahin singa dan kalahin beruang. Sehingga terus dia bilang begini, 1 Samuel 17 ayat yang ke-26 bilang begini, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Saya baca yang bagian kuningnya, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Itu semua orang Israel lagi ngumpul,
lihat satu orang raksasa, namanya Goliat, teriak-teriak menjelek-jelekan Allah yang hidup. Daud datang, dia nggak stay di situ, dia baru datang dari tempatnya, terus kemudian dia lihat ini orang teriak-teriak, terus kemudian dia bilang begini, itu orang siapa, kurang ajar banget. Itu orang siapa tuh kurang ajar banget. Itu seluruh camp hari itu lagi ketakutan. Raja Saul yang badannya besar, itu justru lagi bingung. Apa kita maju apa jangan? Maju apa jangan? Maju apa jangan? Daud yang katanya kecil, yang katanya kemerah-merahan, yang katanya rupanya elok, dia datang terus dia bilang, itu siapa orang kurang ajar begitu? Berani-beraninya. Terus kemudian dia maju ke raja, terus raja kasih peralatan perangnya, terus kemudian ya ini terlalu besar. Terus dia balikin, terus dia jalan sendirian, cuman bawa batu dan cuman bawa umbai. Terus kemudian dia jalan, sambil jalan, saya percaya jalan yang dia lewatin itu enggak datang hari itu doang. Tapi jalan itu pernah dia tempuh waktu dia lihat singa, waktu dia lihat beruang, waktu dia lihat ada orang, ada sesuatu yang mulai ganggu domba-dombanya, dia sudah pernah lewat jalan itu. Sehingga buat dia nggak lihat bentuknya gede, badannya besar, jauh lebih besar daripada orang-orang biasanya. Dia nggak lihat Goliatnya. Dia cuma lihat ada orang yang berani-berani ganggu dan menghina Allahnya yang hidup. Ini datang dari sebuah keyakinan, sebuah sesuatu yang terjadi jauh sebelum dari itu. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 bilang begini. Jangan ambil yang dilihat oleh manusia. Ini waktu Samuel datang ke rumahnya Isai dan kemudian Samuel lihat ada kakaknya Daud yang badannya besar, perawakannya baik. Terus kemudian dia bilang, pasti yang ini yang dipilih Tuhan. Karena sebelumnya Saul badannya juga besar. Pasti ini yang dipilih Tuhan. Tapi terus kemudian Tuhan bilang begini, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang kelihatan. Tapi Tuhan lihat hati. Karena semua yang datang sebelum Daud, semuanya gak pernah ngalamin Tuhan. Tapi Daud, dia sudah pernah ngalamin Tuhan. Jadi ini datang dari jauh-jauh hari sebelumnya. Bukan baru tiba-tiba hari itu. Jadi saya membayangkan ketika Daud lewat, jalan ke arah Goliat, yang ada di kepalanya adalah, the God I know, not just the God I heard. Dia lihat Tuhan. Dia cuma lihat Tuhan. Saya percaya bahwa ada Tuhan di sana. Saya percaya bahwa Tuhan akan pimpin saya kalahin dia. Saya percaya bahwa orang ini pasti bakal jatuh. Saya percaya dengan apa yang ada dalam tangan saya bisa bikin orang ini jatuh. Dia nggak lihat bahwa ini masalah besar. Kalau kita ada di situ, saya yakin kita lari. Saya yakin kita bakal lari dan kita bakal bingung. Kenapa? Ini masalah besar. Ada yang pernah lihat raksasa? Ya saya juga nggak pernah lihat. Tapi kalau ada yang pernah lihat orang yang paling besar di sini, ya mungkin saya lagi ya. Ya mungkin badan saya dikali berapa kali gitu, maka kalian akan lihat orang yang begitu besar. Masalah yang begitu besar dan kemudian di tengah-tengah masalah itu, Daud nggak lihat itu. Dia lihat amazing God. Dia lihat Tuhannya. Dia jalan, dia lihat Tuhannya. Terus kemudian sambil dia jalan, bukan cuman Tuhan yang bukan cuma dia yang jalan. Tuhan juga sedang ngeliatin dia. Waktu kita punya masalah, bukan cuma kita yang harus lihat Tuhan, tapi Tuhan juga lagi liatin kita. Ada perbedaan di mana orang tuh segala sesuatu berdoa dikasih, berdoa dikasih, berdoa dikasih, berdoa dikasih. Menurut saya itu bukan keberhasilan. Kalau kita punya anak, dia minta apapun terus kita kasih, saya rasa itu bukan keberhasilan. Saya rasa itu bukan sesuatu yang perlu kita bangga-banggakan. Sebab kalau anak kita minta apapun dan kita kasih, maka anak itu akan sangat-sangat luar biasa gendutnya. Karena kalau ditanya dia mau makan apa, dia akan jawab junk food, KFC, McD, KFC, McD, KFC, McD. Terus aja begitu. Dan kalau kita kasih apapun yang dia bakal minta iPad, handphone. Apapun yang dia minta kita kasih, kalau itu terus yang kita
bikin, saya rasa itu bukan keberhasilan. Tetapi keberhasilan kita diukur dari ketika hardship datang, terus kita berhasil overcome, maka itu yang namanya keberhasilan. Setiap minggu kita didoakan untuk apapun yang kita kerjakan berhasil. Apapun yang tanganmu kerjakan berhasil, berhasil. Berhasil itu bukan berarti semua yang kita minta terus Tuhan kasih. Semua yang kita doakan terus kemudian dikabulkan. Ada perbedaan jelas antara dimanja dengan dididik. Dan saya percaya Tuhan kasih kita hardship bukan supaya kita jatuh, tapi supaya kita semakin naik. Jadi kepala bukan ekor. Sebab hardship yang kita lewatin pasti kita bisa lewatin. Waktu Daud lihat Goliat, buat dia, I know the God, I know my amazing God. Saya tahu ini cuma hardship yang saya bisa lewatin. Seberapa banyak dari kita yang ngerasa bahwa mungkin saya harus ganti paradigma saya. Karena bukan apa yang dikabulkan oleh Tuhan yang perlu kita kejar. Tetapi bagaimana kita bisa mengatasi semua masalah yang Tuhan kasih. Because sometimes God put a Goliath in your life for you to find him in your side. Seringkali Tuhan taruh Goliat, Tuhan taruh raksasa di depan kita, bukan supaya kita jatuh, tetapi supaya kita bisa lihat dia, terus kemudian kita bisa bawa dia, kalahin Goliat. Gimana caranya kita bisa lihat bahwa masalah itu jauh lebih kecil daripada amazing God, daripada Tuhan kita yang besar. Simple, tapi nggak segampang itu lewatinnya. Saya tahu nggak segampang itu. Saya juga ngalamin begitu banyak hardship. Saya juga ngalamin begitu banyak struggles. Saya juga ngalamin begitu banyak masalah. Jangan dipikir terus jadi hamba Tuhan kemudian segala sesuatu jadi enak. Kerjaannya tiap hari cuman santai, ngopi. Percayalah bahwa segala sesuatu juga saya lewatin dengan cara yang susah. There's hardship, there's struggles, there's problems. Ada begitu banyak yang harus dilewatin. Tapi setiap kali saya lewatin, saya mulai berlatih untuk gimana caranya. I don't see the problems, I see my big God. Saya nggak lihat masalah saya nggak lihat hardship saya nggak lihat semua problem, semua troubles, semua pergumulan, tapi saya mulai lihat bahwa ada Allah di situ. Kalau Tuhan bawa saya ke sana, saya percaya bahwa sebetulnya saya bisa overcome ini hardship. Saya bisa overcome ini masalah. Karena saya tahu Tuhan bawa saya ke sana untuk maksud bikin saya jadi lebih baik. Maka semua hardship yang kita lewatin, semua masalah yang kita lewatin, seharusnya kita bisa lihat itu dari sisi yang lebih baik. Waktu Daud jalan, Daud itu orang Yehuda. Dia ada di sana bukan sebagai orang yang baru kenal Tuhan, tetapi dia suku Yehuda, dia tahu Torah, dia tahu Taurat, dan dia tahu bahwa Tuhan akan menyinari dia dengan wajahnya dan memberi dia kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadanya dan memberi dia damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 25 bilang begitu. Daud tahu itu karena dia orang Yehuda. Dia tahu bahwa ada berkat Tuhan. Jadi waktu dia jalan, dia tahu bahwa bukan cuma dia yang lagi lihat Tuhan, tapi ada Tuhan yang lagi lihat dia. Wajah Tuhan sedang lihat Daud and give him grace. Wajah Tuhan sedang lihat Daud and give him peace. Seberapa banyak dari kita yang mau hidup kayak gitu? Seberapa banyak dari kita yang pengen? Bukan cuma kita yang lihat Tuhan, tapi Tuhan juga lagi liatin kita. Gak berhenti sampai situ. Daud juga cerita ke banyak orang tentang apa yang dia bikin. Dan dia jadi testimoni. I want to tell you that your testimony ignites. Ada begitu banyak orang yang liatin dia kalahin Goliat. Dan kemudian kita baca di 2 Samuel 21, itu ada ceritanya adalah Daud dengan orang-orangnya pergi ke tempatnya Goliat. Gat adalah tempat di mana Goliat dilahirkan, sarangnya raksasa. Dia pergi ke sana, kemudian dia bawa orang-orangnya,
David and his mighty men. Kalau nggak percaya bisa cari David and his mighty men, boleh Google, boleh cari di Alkitab. Dia pergi ke situ, terus kemudian dia bilang begini, ayat ini bilang begini, lalu terjadi lagi pertempuran di Gat, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya, juga orang ini termasuk keturunan raksasa, masih saudara-saudaranya Goliat. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakaknya Daud menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gat, mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. 4. Daud contohin 1. Ini datang ke sarang raksasa, bunuh 4. Your testimony ignites. Kalau kita bisa kasih lihat bahwa our God is amazing, semua orang bisa lihat. Semua orang di sekeliling kita bisa lihat. Karena Daud gak cuma sendirian. He got his mighty man yang kemudian bunuhin raksasa. David is just a man. Seperti saya bilang tadi, I'm not a fan of David. Kenapa? Daud cuma orang biasa. Dia orang biasa. Yakobus 5 ayat 17 bilang begini, Elia juga orang biasa. Elia juga orang yang biasa. Elia was a man with nature like ours. Sama kayak kita. Tetapi ketika dia berdoa untuk tidak hujan dan tidak hujan. So I want to tell you that prayer works. Ketika kita lihat Tuhan, semua hardship kita bisa kita lewatin kalau kita berdoa. Problemnya adalah kita sering kali ngomong, tetapi terus kemudian gak berdoa. Cerita sini, cerita sana, tapi gak berdoa. Kita harus angkat tangan supaya Tuhan turun tangan. Karena sering kali waktu kita turun tangan, Tuhan lepas tangan. Tuhan bilang, wow, if you know the best way to do it, then do it. Tapi waktu kita angkat tangan, Tuhan, I surrender. Gak tahu bisa gimana. Dan Tuhan bakal turun tangan. Dia bakal ada di sana. Yang perlu kita bikin adalah cari dia dan sadari bahwa He's an amazing God. Dia Allah yang besar, Allah yang luar biasa. I want to tell you that until God opens the next door, surrender to Him along the hallway. Selama Tuhan belum buka pintu yang baru buat kita, selama kita lagi ada di tengah-tengah problems, di tengah-tengah struggles, ketika kita masih punya begitu banyak masalah, dan belum kelihatan apapun, kita ngerasa bahwa pertolongan Tuhan masih jauh. Surrender. Percaya bahwa Allah kita, Allah yang besar. Mari kita belajar jadi kayak Daud. Untuk bisa sambil jalan, kita bisa percaya bahwa wajah Tuhan sedang menyinari aku dengan kasih karunia. Wajah Tuhan sedang mengarah kepadaku dan memberikan aku damai sejahtera. Grace and peace, grace and peace. Dan sambil kita jalan, kita tahu bahwa help is on its way. Pertolongan Tuhan lagi jalan. Miracles still happen. Yang perlu kita lakukan adalah kita percaya bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Mari saya mau ajak kita semua buat bangkit berdiri, kita mau berdoa. Tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa sama-sama. Saya mau berdoa buat semua orang yang sedang sakit. Bahwa percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. He's an amazing God. Kamu akan pulang dengan kesembuhan di dalam nama Yesus. Orang-orang yang sedang datang dengan hardship, dengan kesusahan, dengan semua pergumulan akan pulang dengan kelegaan. Sebab Allah ikut dalam semua permasalahanmu dan Allah akan bantu menyelesaikan. Semua orang yang datang dengan pergumulan tentang keuangan, tentang pekerjaan akan pulang dengan kelegaan sebab Allah akan ikut bantu apapun yang sedang kita gumulkan. Semua orang yang punya problems, dengan relationship, dengan keluarganya, dengan orang-orang, dengan siblingsnya, dengan istrinya, dengan suaminya.
Percaya bahwa Allah adalah Allah yang besar. Cari Tuhan dan pulang dengan penyelesaian. Sebab kalau Tuhan turun tangan, tidak ada hati yang begitu keras yang Dia bisa lembutkan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar. Kami percaya bahwa Tuhan kami Tuhan yang luar biasa. Kami percaya bahwa Tuhan kami Tuhan yang ajaib. Kami akan pulang dengan kesembuhan. Kami akan pulang dengan kelegaan. Kami akan pulang dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kami akan pulang dengan kasih karunia yang mengikuti kami terus menerus. Kami akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Apabila Engkau baik-baik mendengarkan firman pada hari ini, berkat-berkat Tuhan, damai, sukacita, damai sejahtera Allah akan mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi. Apapun yang Engkau kerjakan akan berhasil. Kau akan terus naik, tidak akan pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor. Sebab Allah mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Allah mengarahkan wajahnya kepada memberikan kau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Thank you for today. Dalam nama Yesus semua yang percaya bilang, amin. Happy Sunday church.